Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana memilih jurnal. Jadi kita kan sudah paham tadi beberapa jenis jurnal mana yang akan kita pilih gitu ya. Yang pertama sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian sesuaikan target jurnal dengan kualitas artikel. Jadi kita kadang merasa bahwa ketika kita menulis itu masih datanya kurang gitu ya, datanya kurang lengkap atau kurang banyak gitu ya, kurang memenuhi syarat gitu ya, atau ketika kita menulis literatur reviewnya itu kurang lengkap, kurang berkualitas gitu ya, tentu kita tidak akan, kalau kita merasa tulisan kita masih berkualitas yang rendah, itu jangan mencari target jurnal yang tinggi gitu ya. Jadi kita ukur diri kita sendiri, tulisan kita itu kita ukur sendiri, pasnya itu di mana gitu ya. Mungkin ketika analisis itu kita analisisnya hanya uji T gitu ya, bukan uji kausal atau regresi, sehingga artinya dari sisi uji itu kurang gitu ya. Oleh karena itu targetkan aja di jurnal yang rendah gitu ya, di dalam misal kalau itu adalah internasional bereputasi. Kemudian yang penting juga pilih jurnal itu yang sesuai bidang ilmu gitu ya, sesuai bidang ilmu atau topik artikel kita masuk di dalam skop jurnal. Yang penting harus klop antara yang kita tulis, bidang ilmu yang kita tulis dengan skop jurnal. Cara mencarinya bisa kita mencari jurnal-jurnal yang sesuai bidang ilmu kita, atau nyari jurnal aja, kadang kan ada interdisipliner gitu ya, multidisiplin, jurnal multidisiplin, tapi yang penting ilmu kita masuk gitu ya. Misalkan saya terkait dengan akuntansi, itu adalah skopnya ada business management and accounting gitu, atau business and management, itu masuk gitu ya. Kemudian periksa status jurnal, apakah predator atau bukan, apakah mengenai coverage, kemudian juga indeksnya gitu ya, SJR-nya berapa. Kemudian periksa detail jurnal terkait dengan publisher, dewan editor, kemudian untuk mengecek artikel-artikel yang dipublish itu silahkan cek di menu arsip gitu ya. Di situ akan muncul, kita akan bisa melihat di jurnal tersebut publikasinya itu berapa kali dalam 1 tahun gitu ya. Ada jurnal di mana setiap bulan publikasi, ada juga yang jadi ada misalnya volumenya sama tapi nomornya 1, 2 sampai 12 gitu ya. Kita bisa periksa detail jurnal tersebut di web jurnalnya. Kita akan bahas yang pertama terkait dengan kebutuhan publikasi artikel kita di jurnal ini ya. Beberapa kebutuhan itu adalah terkait dengan kenaikan pangkat, bisa asisten ahli, lektor, atau kepala, dan guru besar. Tentu ini memerlukan tingkat kualitas publikasi yang berbeda gitu ya. Artinya kalau semakin tinggi tingkatan kepangkatan itu tentu syaratnya semakin ketat gitu ya, atau kualitasnya harus semakin tinggi. Ketika kita yang perlu diperhatikan itu adalah terkait dengan kenaikan jabatan ke lektor kepala dan guru besar gitu ya. Karena di sini kalau tidak salah, kalau lektor kepala itu juga ada kebijakan gitu ya, ada syarat pernah menulis di jurnal internasional bereputasi. Kemudian untuk guru besar, tentu kalau guru besar ini adalah syarat khusus gitu ya, ada syarat khusus tertentu yang memang harus kita penuhi dengan kriteria tertentu. Tapi kita tentu dalam kesempatan ini tidak membahas terkait guru besar, karena topik kita adalah memilih strategi jurnal ini ya, internasional bereputasi, jadi bukan membahas tentang guru besarnya. Mungkin kesempatan lain saya akan berbagi tentang pengalaman mencapai guru besar. Jadi ini untuk kenaikan pangkat atau untuk memenuhi luaran hibah, beberapa dari kita yang mendapatkan hibah penelitian, terutama untuk penelitian dasar, itu syaratnya adalah publikasi di jurnal internasional bereputasi. Kemudian juga kebutuhan kita untuk melaporkan kinerja dosen yang itu per semester gitu ya, per semester, di mana kalau untuk lektor kepala dan guru besar syaratnya berbeda dengan asisten ahli, berbeda dengan lektor kepala. Itu
target kita itu kita sesuaikan dengan apa kebutuhan kita. Atau juga kadang-kadang kita bukan kadang-kadang gitu ya, harapan kita ketika publikasi itu juga sekaligus bisa meningkatkan citasi, terutama citasi H-index Scopus, karena itu menjadi salah satu persyaratan di dalam hibah penelitian, di dalam mungkin skema tertentu gitu ya, di dalam pengajuan proposal hibah penelitian, sehingga meningkatkan citasi itu juga penting. Kalau sekarang saya untuk indeks Scopusnya itu alhamdulillah sudah indeksnya itu sudah 4 gitu ya. Saya sih nggak tahu ya seperti apa cara pengindekan di Scopus, tapi ketika saya lihat artinya jumlah citasi 23 itu sudah naik menjadi 4. Mungkin salah satu kriterianya karena saya hampir dari 8 artikel yang publikasi di jurnal internasional bereputasi itu 7 itu sebagai first author sekaligus corresponding author. Mungkin kalau kita berada di posisi corresponding dan first author itu dinilai tinggi, mungkin seperti itu gitu ya. Jadi kita memang perlu meningkatkan citasi baik di H-index Scopus terutama, tapi juga penting juga kita di H-index di Google Scholar, karena itu menjadi salah satu kepopuleran kita gitu ya di dunia akademisi. Mungkin kalau teman-teman milenial itu kepopulerannya kan di yang subscribe YouTube-nya berapa, yang follower Instagram berapa gitu ya. Tapi kalau kita di akademisi itu saya kira kepopuleran kita itu terkait dengan publikasi ilmiah kita. Jadi bisa dilihat di H-index Google Scholar gitu ya, H-index Scopus, atau bisa juga di ResearchGate itu juga ada indeksnya sendiri. Oke, itu beberapa kebutuhan kita. Kemudian untuk kenaikan pangkat AA dan lektor tidak ada syarat khusus, sedangkan lektor kepala dan guru besar ada syarat khusus. Kemudian yang berikutnya tadi memilih jurnal sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi kebutuhan kita ada di mana. Kemudian yang berikutnya target jurnal itu sesuai dengan kualitas jurnal. Yang pertama apa yang harus kita perhatikan? Hindari submit artikel dengan kualitas rendah ke target jurnal yang tinggi atau sebaliknya. Tentu kalau sebaliknya eman-eman, sayang gitu ya. Kalau kita merasa artikel kita itu sudah kita persiapkan dengan matang, dengan setting literatur review yang banyak dan sesuai dengan topik tulisan, dengan teknik analisis yang sudah bagus gitu ya. Sayang kalau itu disubmit di jurnal internasional yang berkualitas rendah atau mungkin SDN-nya kurang dari 0,1 gitu maksud saya. Kemudian juga sebaliknya ya, artinya kalau kita punya artikel yang kualitas rendah itu jangan targetnya tinggi gitu ya. Jangan targetnya tinggi karena walaupun sebenarnya enggak masalah juga ketika kita mengirim atau mensubmit artikel kita yang kita merasa masih kurang ke jurnal dengan target tinggi. Kalau itu direview oleh reviewer gitu ya, oleh reviewer alhamdulillah kita bisa memperbaiki gitu ya. Itu pernah nanti saya ceritakan. Tapi kalau submit aja sudah di-reject gitu kan. Kadang kan seperti itu, kita submit aja sebentar sudah di-reject karena tulisan kita mungkin tidak memenuhi standar mereka, walaupun mereka itu artinya editor itu tidak menyampaikan menyampaikan bahwa kualitas tulisan kita tidak sesuai. Kadang-kadang menyampaikannya itu tidak sesuai scope gitu. Jadi biasanya seperti itu, kadang seperti itu. Kemudian ketika di-reject itu jangan stres, kan? Jangan stres, artinya tetap semangat karena di-reject itu pembelajaran bagi kita. Oh berarti nggak cocok gitu kan. Kadang di-reject artinya sudah direview, kemudian kita revisi, di-reject gitu kan. Nggak apa-apa, berarti kan artikel kita belum pas untuk di tingkatan jurnal tersebut, sehingga kita bisa mengirim ke jurnal lain, tentu saja yang lebih rendah gitu ya, rendah tingkatannya. Yang penting tidak stres gitu ya, apapun yang kita terima kita anggap ini pembelajaran,
Artinya karena publikasi proses menulis itu tentu melalui sebuah proses yang panjang gitu ya. Artinya kita menjadi baik, menjadi sempurna itu melalui sebuah proses pembelajaran. Kemudian yang saya alami bahwa setiap publikasi itu ada ceritanya gitu ya, ada historinya. Artikel itu dulu dari kita tulis hasil dari apa, kemudian bagaimana kita mengerjakan itu dalam prosesnya itu selalu ada ceritanya. Apakah publikasi itu berasal dari hibah atau dari ide kita ketika ada masalah yang menarik di lingkungan kita gitu ya, pasti ada historinya, ada ceritanya ketika kita membuat artikel kemudian akhirnya berhasil publikasi. Jika artikel yang di-reject disertai dengan hasil reviewer, perbaiki artikel sesuai komen reviewer dan submit di jurnal yang lebih rendah tingkatannya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Tapi intinya ketika di-reject itu kita tetap semangat. Tapi perlu juga, artinya kalau stres ya jangan pegang artikel itu dulu, cooling down dulu ya. Kalau stres tetap pegang artikel malah buntu nanti. Jadi kalau merasa stres ya sudah tinggalkan dulu artikelnya, kita mengerjakan hal lain yang lebih ringan untuk kita sebentar melupakan artikel itu. Kemudian kalau sudah selesai ininya ya, artinya selesai downnya kita ambil lagi gitu ya, kita perbaiki lagi. Kadang-kadang saya memang seperti itu, kadang kan memperbaiki artikel gak selesai-selesai gitu kan, segera ingin move on, kadang seperti itu. Oke, kemudian ini contoh satu bahwa artikel itu selalu ada ceritanya gitu ya. Ini adalah artikel saya yang diterima sebagai syarat khusus gitu ya, di Urgent Business and Management yang judulnya ada tax amnesty. Saya tadi sampaikan setiap artikel itu ada historinya. Jadi ini saya tulis itu sejak lama ketika saya menjadi kepala badan pengawas internal, di mana pada saat itu rame-rame tentang tax amnesty gitu ya, 2015. Sehingga saya tertarik gitu ya untuk menulis terkait tax amnesty. Jadi awal tulisan saya itu saya seminarkan di Simposium Nasional Perpajakan di Trunojoyo November 2015 gitu ya. Tapi ini saya seminarkan aja gitu kan, tidak dipublish, tidak dipublish gitu ya. Kemudian karena saya tertarik untuk menulis ini dengan baik gitu ya, kebetulan saya punya teman S2 yang sekarang menjadi dosen gitu ya di Inggris. Saya biasa memang sering diskusi gitu ya. Kebetulan teman saya perkembangannya jauh melebihi saya gitu ya terkait dengan penulisan artikel, karena di sana di Inggris itu menjadi dosen itu memang fokus sekali gitu ya. Kadang ada beberapa bulan yang tidak harus mengajar tapi dituntut kinerjanya itu adalah kinerja tulisan publikasi. Jadi beberapa bulan itu ya fokus menulis aja gitu ya, tidak ngampus, tidak ngajar gitu ya, tapi harus menghasilkan artikel. Sehingga teman saya kebetulan namanya Mbak Nurul itu memang mempunyai kualitas yang bagus gitu ya terkait penulisan ilmiah, sehingga saya pada saat itu ingin diminta peer review gitu ya dari artikel yang masih menjadi temuan awal. Itu tentu kan masih artikel yang kita masih belum mendalam gitu ya untuk analisisnya, sehingga saya minta review, kemudian diminta mengumpulkan data tambahan. Kemudian saya memang ketika menjadi badan pengawas internal kebetulan sering dikirim gitu ya untuk mengikuti berbagai seminar tentang tax amnesty, sehingga saya sambil seminar itu tentu saya sambil rekam gitu ya, apa saja yang disampaikan oleh narasumber dan apa saja tanya jawab yang hasil dari para audiens itu saya rekam semuanya menjadi data gitu ya, menjadi data. Selain saya juga mewawancari informan gitu ya. Kemudian juga dari berbagai acara televisi yang saat itu rame-rame tax amnesty, setiap ada acara televisi saya lihat gitu ya. Kalau saya pas tahu gitu ya, kemudian saya juga rekam gitu ya siapa narasumbernya, itu juga menjadi data dalam penelitian saya ini. Mungkin ini juga salah satu kenapa tulisan saya ini menjadi diterima sebagai syarat khusus gitu ya. Karena saya artinya untuk metodenya memang kualitatif, tapi bukan hanya bersumber dari informan yang secara langsung saya wawancarai, tapi saya mengumpulkan juga hasil wawancara dari berbagai sumber gitu ya, walaupun secara tidak langsung itu bukan saya mewawancarai gitu ya. Kemudian juga karena tulisan tax amnesty itu masih jarang
jarang ditulis oleh para akademisi, sehingga ini menjadi tulisan yang menarik gitu. Kalau artinya hasil reviewnya seperti itu. Kemudian saya submit pertama gitu ya. Oh ya, ini dulu yang mentranslate itu juga kebetulan teman saya punya PhD student gitu ya, sehingga minta tolong, dan pada saat itu alhamdulillah gratis gitu ya, dibiayai teman saya untuk mentranslate-nya gitu. Kemudian submit pertama saya coba di Journal of Accounting, Auditing and Taxation gitu tahun April 2019. Revisi sesuai komen reviewer gitu ya, ada revisi, kemudian saya ada revisi dari reviewer, kemudian saya coba revisi, tapi kemudian saya tanya ke Mbak Nurul ini tadi terkait, pada saat itu saya kurang ini ya, terkait dengan jurnal internasional kurang paham benar, sehingga saya menanyakan, kemudian silakan diminta ngecek, kemudian ternyata tidak kredibel gitu ya. Kemudian revisi tidak jadi saya kirim ke jurnal ini gitu ya. Kemudian saya memperbaiki karena sudah memperoleh komen reviewer, sehingga artikel saya tentu menjadi lebih baik dari yang awal. Kemudian saya kirim ke jurnal yang bagus gitu ya, yaitu Fortune Business and Management, dan publish tahun 2019. Artinya ini yang saya maksud menjadi sebuah cerita, history gitu ya. Setiap kita menulis itu ada historinya. Kemarin itu memang saya sempat diundang audiensi karena jarak antar artinya jarak antara submit sama publikasi itu hanya sekitar 2 bulan gitu ya. Akhirnya saya diundang audiensi, tapi saya bisa menunjukkan bahwa walaupun dalam waktu singkat, tapi memang komunikasi dengan editor itu saya sangat intens gitu ya. Artinya saya direvisi dengan yang terutama harus kita bisa perlihatkan bahwa revisinya itu substansi, revisi substansi, bukan hanya revisi teknis administratif gitu ya. Artinya banyak hal-hal substansi yang harus kita revisi, misal terkait dengan tambahan data yang diminta, terkait dengan tambahan literatur review, teori yang kita gunakan, dan macam-macam. Itu yang dimaksud bahwa yang harus kita bisa perlihatkan itu adalah revisinya adalah revisi substansi. Kemudian ada lagi pengalaman saya, ini kebetulan dari bersama Pak Dihin itu dan Prof. Amin, dosen Universitas Esa Unggul. Ini dulu awalnya Pak Dihin mempunyai laporan penelitian gitu ya, kemudian Pak Dihin ini juga dulu aktif di Proaktif Akademisi dan mempunyai laporan penelitian, kemudian direview oleh Prof. Amin, kemudian kita perbaiki, saya revisi dan sebagainya, akhirnya publish di Juli 2021, walaupun ini tentu memerlukan waktu yang lama ya, artinya waktunya sekitar 1 tahun, mulai dari kami membahas tentang artikel laporan penelitiannya sampai artikel itu publish itu memerlukan waktu kira-kira 1 tahun, yang ini tahun 2021. Jadi itu ada historinya. Kemudian kita harus juga melihat status jurnal gitu ya. Status jurnal bisa dilihat di sini di scopus.com. Jadi ini artinya bagaimana status jurnalnya itu, ternyata tercover sampai sekarang gitu ya. Jadi from 2018 to present. Jadi masih tercover sekarang, bukan discontinue. Ini yang penting gitu ya ketika kita publikasi. Kemudian scope jurnal. Scope jurnalnya karena itu tentang investasi, berarti masuk ke dalam business management and accounting. Jadi ini yang harus kita selalu perhatikan terkait dengan status jurnal dan scope jurnal. Artinya kita harus menghindari publikasi di scope jurnal yang tidak ada bidang ilmu kita gitu ya, tidak ada bidang ilmu kita. Kemudian kita juga lihat publisher-nya. Oke, jadi itu tadi yang history, bahwa setiap publikasi itu ada history, sudah saya jelaskan. Ini yang, nah ini beberapa ini ada yang tadi investor intention itu tadi, awalnya saya submit di Cogent Business and Management, kemudian diminta revisi. Saya kira karena diminta revisi bisa di accepted gitu ya, ternyata setelah saya revisi 2 kali ternyata di reject gitu kan.
Jadi setelah 2 bulan merevisi ternyata di reject ya. Seperti ini kadang pengalaman kita itu seperti itu. Kadang sudah kita revisi 2 kali ternyata di reject. Tapi ya nggak apa-apa, kita pindah aja gitu kan. Pindah aja ke jurnal lain. Oleh karena itu memang tidak bisa kesusu gitu ya. Tidak bisa kita keburu-buru dalam publikasi itu ya, harus sabar karena memerlukan waktu ya. Dengan ini saya submit berikutnya di bulan Februari. Kemudian ada minor revision, kemudian reviewnya 3 bulan, proses proofreading, kemudian alhamdulillah di sini publish online di 18 Juli 2021. Jadi itu yang saya maksud, setiap artikel kita itu ada jalannya, itu ada historinya. Kemudian yang berikutnya tadi pilih jurnal gitu ya. Kemudian tadi apa yang kedua? Yang C ini adalah pilih beberapa jurnal sesuai bidang ilmu atau topik artikel masuk dalam sub jurnal. Saya biasanya kalau pas santai-santai gitu ya, santai-santai itu suka ngutak-ngatik lihat-lihat jurnal gitu ya. Artinya ketika kita santai itu kan kalau mau menulis itu juga tidak mood gitu kan. Kemudian kalau mau merevisi juga tidak mood. Yang paling enak daripada kita nganggur gitu ya, atau lihat sinetron, itu saya suka milih-milih jurnal gitu ya. Saya milih-milih jurnal, cari-cari jurnal yang sesuai dengan bidang ilmu, kemudian saya list gitu ya, saya punya file target jurnal, isinya banyak. Jadi suatu saat kalau saya sudah punya artikel itu tinggal milih lagi, sudah nggak nyari-nyari gitu ya. Dalam kondisi santai kita bisa milih-milih artikel gitu ya. Jadi yaitu cari nama-nama jurnal target, bisa nasional, bisa internasional, bisa internasional bereputasi. Kemudian buat list nama-nama target jurnal. Jadi kalau kita santai-santai itu lihat-lihat jurnal aja, ngeklik ini ya, ngeklik web gitu ya.